umum rumah adat Buton itu disebut dengan Banua Tadah secara umum seperti itu. Tetapi dia dibedakan atas siapa pemilik rumah itu. Kalau Banua Tadah itu kemudian ditinggali oleh sultan, maka disebut dengan kamali. Namun dia memiliki konstruksi yang cukup berbeda dengan Banua Tadah yang ditinggali oleh masyarakat biasa atau para pejabat lain. Yang ditinggali oleh sultan atau yang disebut dengan kamali ini, umumnya bagian depan menyiapkan tempat musyawarah sebagai ruang sidang kesultanan yang ada di istana. Ya, kamali itu sendiri artinya istana, yang disebut dengan Katukonapa. Ya, kalau dia kemudian bersambung dengan rumah sultan dan juga terbuat dari kayu, disebut dengan Katukonapa. Kemudian ada juga rumah-rumah yang ditempati oleh para pejabat. Nah, biasanya masyarakat Wolio menyebutnya dengan Banwogena. Nah, umumnya Banwogena yang ditinggali oleh para pejabat ini disiapkan juga tempat-tempat sidang di bagian depan rumah yang disambung, yang disebut dengan galampa. Nah, umumnya galampa ini kayak teras tapi agak besar dia karena digunakan untuk sidang-sidang tertentu, yang dindingnya setengah. Jadi dindingnya itu setengah. Kalau yang rumah yang biasa itu dindingnya penuh, itu setengah, sehingga orang bisa kelihatan dari luar. Nah, inilah yang disebut dengan galampa. Ya. Kemudian secara adat, rumah yang kemudian ditinggali oleh para pejabat tinggi kesultanan itu disebut dengan galampa. Misalnya rumah untuk imam masjid keraton itu sudah tidak disebut lagi Banua Tadah Imam, bukan lagi seperti itu, tapi disebut dengan Galampana Imam. Jadi ruang sidang di depan yang dibuat khusus itu memberikan identitas terhadap rumah itu sendiri, sehingga Banua Tadah yang ditinggali oleh imam sudah berubah nama menjadi Galampana Imam. Itu untuk para petinggi pejabat di Kesultanan Buton. Kemudian ada rumah-rumah masyarakat biasa yang mungkin punya jabatan tapi bukan jabatan-jabatan tinggi, ya tetap disebut dengan Banua Tadah secara umum. Yang membedakan ini adalah umumnya adalah tiang yang digunakan bagian depan berjejer ke belakang. Kemudian ada yang disebut dengan Tare Talupale dan ada yang disebut dengan Tare Patapale. Jadi bagian depan itu kita bisa menghitung tiangnya. Kalau tiang bagian depan itu ada 4, maka itu disebut dengan Tare Patapale. Kalau 3 disebut dengan Tare Talupale. Nah, itu kemudian yang bisa memberikan ciri-ciri yang membedakan.
Kemudian ada ciri-ciri yang membedakan yang walaupun itu tidak terlalu spesifik, tapi umumnya rumah yang ditinggali oleh sultan, kemudian para pejabat tinggi kesultanan, itu atapnya bersusun dua. Tapi kalau masyarakat biasa tidak diperkenankan untuk membuat rumah dengan susunan atap dua. Ya, kira-kira seperti itu gambaran dari bentuk rumah yang ditinggali oleh para pejabat, masyarakat biasa maupun sultan itu sendiri. Satu lagi tambahan bahwa sebenarnya begini, ada ornamen-ornamen khusus yang dikhususkan untuk sultan. Misalnya di bagian atap, di bagian lesplan atap, di bagian tengah itu dicantumkan atau disimpan ornamen nenas. Nah, ornamen nenas inilah yang kemudian memberi pertanda bahwa itu adalah kediaman sultan. Kemudian untuk para pejabat juga di bagian samping kiri dan kanan ada kayu yang menjuntai ke bawah kemudian diukir namanya bosu-bosu. Itu hanya boleh digunakan oleh para pejabat di kesultanan. Nah, kira-kira seperti itu berbagai bentuk rumah adat atau rumah tradisional yang disebut dengan Banu Atada dengan berbagai macam variannya sesuai dengan siapa yang menempati rumah itu sendiri.